Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber atau berinteraksi dengan narasumber di fitur komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Seperti apa gereja yang berpusat pada Injil? Biasanya kelahiran gereja ialah karena pemberitaan Injil, dan tugas gereja ialah untuk memberitakan Injil. Gereja dan berita Injil seharusnya begitu dekat dan lekat, tetapi ada banyak gereja yang tidak lagi berpusat pada Injil. Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Dr. Paulus Surya dari Perth. Selamat datang Pak Paulus. Apa Ya, kabar? baik. Terima kasih Pak Kian Holik untuk kesempatan ini. Ya, Puji Tuhan. Sehat kabarnya Pak Paulus? ya berkat Tuhan. Meskipun di sini lagi COVID-nya itu tinggi masih, tapi ya berkat Ya. Tuhan saya masih diberi kesehatan dan belum kena dan mungkin jangan kena. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Pak, memang pertanyaannya pada saat ini, pada rekaman kita ini ialah, apa betul gereja harus berpusat pada Injil dan seperti apa? Nah, kira-kira Pak Paulus bisa bantu kita untuk kita bisa mengerti, apa betul pertama-tama pertanyaannya, gereja Ya, harus berpusat pada Injil? ya. Saya berterima kasih untuk kesempatan ini dan untuk pertanyaan ini saya memikirkan bahwa gereja harus berpusat pada Injil dan bukan hanya gereja yang harusnya berpusat pada Injil ya, tetapi pengajaran kita, khotbah Hmm. kita, bahkan bidang konseling, bidang apologetik, leadership semua harus berpusat pada Injil karena Alkitab sebagai dasar daripada semua pelayanan, pengajaran, khotbah itu mengatakan memang bahwa yang terpenting seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan itu berhubungan dengan yang terpenting itu adalah Yesus yang mati mengampuni dosa dan bangkit kembali. Dan itu adalah definisi Injil yang lengkap, yang meskipun sederhana, tetapi itu intinya, gitu ya. Hmm. Dan Rasul Paulus sendiri di dalam 1 Korintus juga pasal 1, 22-23 pernah mengatakan orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Tetapi aku memberitakan Kristus yang disalibkan. Jadi sebetulnya Kristus dan karya keselamatannya atau Injil itu menjadi memang pusat dan gereja harus berpusat pada Injil memang. Nah, Hmm. mengenai definisi atau pengertian gereja yang berpusat pada Injil, itu tidak sama dengan gereja yang memakai namanya itu pakai Injil ya. Ada yang gereja mengatakan gereja Injili atau gereja yang berpusat pada Kristus dan sebagainya, tetapi seringkali di dalam ministrinya, kegiatannya itu bisa tidak berpusat pada Injil. Nah, Hmm. apa itu sebetulnya gereja yang berpusat pada Injil? Saya Hmm. mendapatkan insight dari artikel yang ditulis oleh Tony Merida yang berjudul Your Church May Not Be as Gospel-Centered as You Think. Jadi gereja Anda mungkin tidak gospel-centered seperti yang Anda pikirkan. Gitu ya. Lalu saya ingin tahu apa yang dikatakan dia. Rupanya kalau dengan kata-kata kalimat saya sendiri, tapi intinya apa yang disampaikan di dalam artikel itu, gereja yang berpusat pada Injil atau gospel-centered church itu adalah gereja yang mengajarkan dan mengkhotbahkan Hmm. Kristus dan karya keselamatannya atau Injil itu tiap-tiap minggu atau tiap-tiap kegiatan baik persekutuan dan kelompok kecil dan sebagainya, dan bukan hanya untuk ini Injil itu Hmm. bukan hanya untuk orang yang belum percaya, Hmm. tetapi juga untuk orang yang sudah percaya. Hmm. Nah, ini yang seringkali Hmm. dilupakan oleh gereja-gereja ya. Makanya Hmm. ini berbeda gereja yang berpusat pada Injil dengan gereja yang memproklamasikan Injil sebagai penginjilan saja.
Ya, ada gereja yang menyampaikan Injil, bahkan di dalam khotbahnya selalu tantang orang untuk terima Tuhan Yesus. Tapi konsepnya hanya Injil itu untuk orang yang belum percaya. Sedangkan untuk orang yang sudah percaya, ya mungkin discipleship dan sebagainya, bukan Injil lagi. Nah, ini bukan gereja yang berpusat pada Injil. Itu mungkin namanya adalah gospel proclaiming churches, tapi bukan yang gospel centered churches. Kalau gospel centered churches itu menempatkan Injil bukan hanya untuk orang yang belum percaya, tetapi juga untuk yang sudah percaya. Ya, seperti Tim Keller itu dalam salah satu bukunya dia mengatakan, jadi the gospel itu not only about ABC Christianity, but also XYZ Christianity. Jadi orang yang belum percaya membutuhkan Injil. Orang yang sudah percaya juga membutuhkan Injil yang sama. Cuma harus deeper, dan lebih dalam lagi. Ya, itu kalau kita lihat misalnya. Ya, menarik sekali Pak. Karena sekali lagi ya, pertama-tama tadi Pak Paulus katakan bahwa gereja yang bernamakan sesuatu yang berbau Injil atau Injili itu bukan berarti gereja yang berpusat pada Injil. Dan juga gereja yang tadi kata Pak Paulus menantang orang untuk menerima Injil, itu bukan juga berarti gereja yang berpusat pada Injil, begitu ya. Nah, memang berarti ini kita mungkin harus sedikit korek gitu Pak. Apa sih sebetulnya pengertian Injil ini? Karena ketika kita ngomong mengenai gereja yang berpusat pada Injil itu, apa sebetulnya artinya dan apa Injil itu? Iya, jadi di sini memang perlu diperjelas tuh Pak Kian, betul ya. Jadi kenapa saya katakan orang atau gereja yang mengabarkan Injil, menantang orang terima Tuhan Yesus pun belum tentu menjadi gereja yang berpusat pada Injil, karena bisa jadi mereka mengabarkan Injil untuk orang yang belum percaya, tetapi di dalam khotbah untuk orang-orang percaya jatuhnya ke moralistik, bukan kepada Injil itu yang ditekankan. Nah, jadi gereja yang berpusatkan Injil itu semua kegiatannya, baik itu kelompok kecil, kelompok besar, kebaktian, itu semuanya menekankan Injil. Baik untuk orang yang belum percaya, untuk orang yang sudah percaya, itu memang harus menekankan Injil sehingga itu menjadi kehidupan, dasar kehidupan pribadi maupun persekutuan. Nah, yang disebut dengan Injil, itu memang seperti tadi saya sebutkan di dalam 1 Korintus 15, ayat 3 dan 4, itu secara sederhana berhubungan dengan berita yang bersangkut paut dengan Yesus yang mati, mengampuni dosa, dan yang bangkit kembali. Ya, itu menjadi intinya ya. Tentunya di situ bisa dielaborate berhubungan dengan kenaikannya juga ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya kuasanya sudah penuh mengalahkan. Tapi intinya itu di dalam Yesus yang mati dan bangkit. Nah, itu seperti juga di dalam Lukas 24-27 ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua kitab suci bicara tentang aku. Nah, tentang aku di situ, dia itu sebetulnya konteksnya tentang dirinya dan karya keselamatannya. Ya, jadi yang dimaksud dengan Injil di sini adalah diri Kristus dan karya keselamatannya. Yang bukan hanya untuk penginjilan, tetapi juga untuk pertumbuhan orang yang sudah percaya. Nah, gereja yang berpusat pada Injil menekankan kedua hal itu. Kalau hanya menekankan salah satu, penginjilan, bisa jadi pengajaran yang lain justru jatuhnya ke moralistik, dan itu gereja yang mengabarkan Injil tetapi bukan berpusat pada Injil. Apalagi ada gereja yang cuma assuming, gospel assuming churches. Jadi kalau ditanya tentang Injil, tentang keselamatan, definisinya ngerti. Tetapi enggak ditekankan dalam khotbah minggunya, di dalam pengajarannya tidak ditekankan. Nah, itu juga bukan gereja yang berpusat pada Injil. Itu gereja yang ngerti Injil tetapi tidak berpusat pada Injil di dalam kehidupannya. Dan yang lebih parah adalah gospel redefining churches, yaitu gospelnya di-redefine ya, ditambahkan prosperity gospel, bahwa kalau kita betul percaya Tuhan Yesus lalu kita ini akan sukses secara dunia ini, kaya dan sebagainya, atau social gospel, gospel itu hanya untuk menjangkau orang-orang, menolong begitu ya. Which is itu sebetulnya bagus, tetapi ya ini redefining ya, karena tidak menekankan intinya tadi. Yesus yang mati mengampuni dosa dan bangkit kembali, dan itu menjadi
suatu kebenaran yang diajarkan, dikhotbahkan tiap-tiap minggu dan Hmm. tiap-tiap kegiatan untuk menjadi dasar kehidupan pribadi maupun persekutuan. Ya, semoga Hmm. ini membantu Iya, memahami, iya. Pak Kian. Ya, sangat sangat membantu sekali Pak Paulus karena ini sekali lagi menjelaskan kepada kita apa sebetulnya arti Injil dan apa sebetulnya gereja yang berpusat pada Injil. Ah, memang sangat menarik sekali seperti yang tadi Pak Paulus katakan bahwa ya banyak gereja boleh dikatakan tidak lagi berpusat kepada Injil begitu ya. Ya, betul. Dan ini adalah gereja-gereja yang eksis yang ada dan bahkan juga ada Ya, gereja-gereja yang mengasumsi Injil karena iya, dianggap betul. bahwa orang-orang yang datang, apakah itu mereka sudah Kristen atau mereka hanyalah memerlukan mungkin panduan moralistik dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, memang sangat menarik sih Pak, maksudnya. Jadi, apakah berarti bahwa gereja itu harus sungguh-sungguh nih berpusat pada Injil menurut Pak Paulus? Setiap gereja harus berpusat pada Injil? Ya, itu justru panggilan Mhm. gereja itu harusnya ke situ, sehingga Ya. ini acara ngopas ini penting ini ya, untuk mengingatkan begitu Pak Kian ya, karena Mhm, orang mhm, banyak yang berpikir gereja yang mengabarkan Injil sudah berpusat pada Injil, ternyata belum ya, tentu, karena ya, berpusat pada Injil itu juga menjadi mendasari kehidupan ini ya, yaitu mhm, memotivasi, mhm, lalu juga mendasari metode-metode di dalam memilih lagu, di dalam mhm, memutuskan satu putusan di rapat, ya itu mhm, mhm, semua harus didasari oleh Injil. Dan kalau itu tidak mhm, diajarkan tiap-tiap minggu, tidak mhm, dikhotbahkan tiap-tiap minggu atau tiap kegiatan, nah mhm, ini kecenderungan manusia itu seperti Martin Luther pernah mengatakan, the ya, default mode of the human heart is moralistic mhm, atau religion. mhm, Jadi mhm, biarpun orang sudah percaya, itu seringkali jatuhnya itu maunya ke moralistik ya. Sehingga kebenaran Injil itu harus diajarkan tiap-tiap kali ada kegiatan ya. Makanya gospel centered ini berhubungan dengan preaching, dengan teaching, dengan mhm. counseling, dengan berbagai kegiatan termasuk konsep tentang gereja ini. Ya, Ya, jadi baik, gereja baik. itu harus memang ke sana seharusnya gitu. Betul, betul sekali Pak. Injil itu adalah berdasarkan kehidupan daripada Tuhan Yesus dan juga bagaimana pelayanan daripada Tuhan Yesus dan nanti tadi Pak Paulus bicara mengenai bagaimana dia mati di atas kayu salib, Ya, tetapi bukan hanya itu dia dibangkitkan dan dia ya. naik ke surga. Puji Tuhan Pak, saya yakin dan percaya pengertian itu akan membantu sekali banyak para hamba-hamba Tuhan. Nah, memang pertanyaannya ialah seperti apa kalau gitu Pak, gereja yang berpusat pada Injil? Kira-kira Pak Paulus apakah mempunyai sebuah model kira-kira, bagian-bagian apa atau aspek-aspek apa yang harus ditelaah, satu gereja yang ingin Ya, berpusat pada Injil? baik Pak Kian ya. Jadi Pak Kian pernah sempat juga kemarin ini menyebutkan tentang Rick Warren yang salah satu Iya, bukunya itu kan sempat menjadi ini ya mhm, apa iya, bestseller atau ya sangat iya, laris begitu, The Purpose mmm, Driven Church ya, The Purpose mmm, Driven Church. Itu setahu saya ditulis justru mendahului The Purpose Driven Life yang sangat laku keras itu ya. Tetapi dia menulis terlebih dahulu The Purpose Driven Church. Nah, dia di situ kan memberikan 5 hal itu ya, mmm, yang berhubungan dengan penyembahan, worship itu mhm, mhm, um, magnification gitu ya, lalu mhm, berhubungan mhm, dengan mission, penginjilan itu mission, lalu maturity 5M itu dia ya, lalu iya, membership, lalu ministry begitu. Nah, mhm, jadi gereja saya sendiri belajar dari itu, tetapi pusatnya ini harus Injil begitu. Jadi mhm, saya sharing ini ya Pak Kian ya. iya, Di silakan gereja Pak, tempat saya melayani, ya kami mhm, belajar untuk menjadi gereja yang berpusat pada Injil. Jadi di dalam 5 kegiatan itu, ya magnification yaitu berhubungan dengan worship, kami itu menyebutnya sebagai the gospel driven worship, gitu ya. Jadi gereja kami itu namanya di sini Westminster Presbyterian Church Bull Creek, gitu ya. Jadi ada 5 itu ya. mhm. WPCBC gitu. Nah, kami mengkalimatkan dengan itu supaya lebih mudah untuk diingat begitu. Jadi Mhm, yang mhm, berhubungan dengan worship, worshiping mhm, God itu gospel mhm, driven worshiping God. Lalu proclaiming itu juga gospel driven
proclaiming, ya artinya mission ini ya, proclaiming the gospel. Gospel driven proclaiming the gospel. Karena di dalam penginjilan sendiri bisa jadi kita menekankan tentang neraka, nakut-nakuti orang, begitu ya. Intinya yang ditekankan bukan lagi Yesus yang mati dan bangkit, yang mengampuni dosa dan menyelamatkan kita. Jadi di dalam penginjilan pun kita juga harus menekankan gospel. Bisa jadi tugas penginjilan kita lakukan dengan spirit moralistik kan, sehingga kita itu kenapa the gospel driven, itu di dalam pusatnya gospel driven. Lalu yang ketiga yang berhubungan dengan cultivating spiritual growth, yaitu tentang maturity, kita ini juga gospel driven lagi di situ. Ya seperti tadi yang saya tekankan di dalam definisi di permulaan itu, bahwa bukan hanya gospel itu bicara tentang proclaiming the gospel of Christ, menyelamatkan orang yang belum percaya, tetapi cultivating spiritual growth untuk maturity itu pun juga the gospel driven. Gitu ya. Lalu yang keempat bicara tentang, kalau Rick Warren istilahnya membership, itu tentang persekutuan orang-orang percaya. Kita ini B di sini, WPC, B-nya itu building godly relationship, itu pun juga didasari dengan gospel driven begitu. Lalu C yang terakhir itu cooperating in ministry atau caring, kami ini juga gospel driven caring atau gospel driven cooperation in ministry begitu. Nah, jadi dalam 5 aspek itu, penyembahan, penginjilan, untuk discipleship dalam pengertian spiritual growth, lalu di dalam fellowship dan di dalam ministry, itu semuanya juga harus didasari dengan Injil Yesus Kristus begitu. Jadi kami sebetulnya punya logo itu bundaran begitu, ada 5 hal, tengahnya itu the gospel driven ya. Tapi kemudian ya memang harus didasari dengan doa dan sebagainya, tetapi gospel itu menjadi pusatnya begitu. Iya, iya. Wow, luar biasa Pak Paulus. Kalau misalnya Pak Paulus bisa terjemahkan begitu ya, 5 hal tersebut gitu di dalam hal-hal yang praktis kurang lebih. Mungkin bisa memberikan satu contoh Pak dari setiap aspek tersebut. Iya, jadi untuk pemilihan lagu-lagu di kebaktian misalnya, kami juga memiliki kriteria itu adalah lagu-lagu yang liriknya gospel centered gitu ya. Kami tidak terlalu memperhitungkan itu tentang pengarangnya ya. Mau pengarangnya juga dari penulis hymn, tapi kalau kata-katanya itu tidak gospel centered, ya memuliakan Allah yang berhubungan dengan Injil, kami jarang nyanyikan atau tidak nyanyikan begitu ya. Tapi meskipun pengarangnya bisa dianggap dari kalangan tertentu yang misalnya ada kelemahannya, tetapi kalau lagunya itu memang gospel centered begitu ya. Jadi itu menjadi kriteria itu di dalam kebaktian minggu gitu ya. Dan kita kan penekanannya worship itu bukan cuma secara kooperatif atau bersama-sama, tetapi juga pribadi. Nah, di dalam pribadi kami mengajak untuk jemaat itu juga membaca Alkitab, di dalam kita itu mempelajari melalui renungan, kami pilihkan yang gospel center begitu. Bahkan di gereja kami juga untuk menekankan worship secara pribadi membaca firman Tuhan, kami bentuk grup-grup, Pak. Jadi majelis kami ada 10 dengan saya ini, masing-masing membawahi 10 sampai 15 atau 20 jemaat untuk kemudian baca Alkitab itu 1 pasal tiap hari. Di samping mereka itu membawahi akan jemaat-jemaat itu, 10 orang ini bersama dengan saya punya grup sendiri juga. Nah, 10 orang ini saya minta bukan cuma baca 1 pasal, tetapi selalu saya tanya, tahu nggak ini gospel centered message-nya di sini apa? Gitu. Karena kan di dalam setiap bagian kita bisa melihat gospel centered-nya ya, meskipun bukan dengan sulapan, tetapi ada caranya ya, seperti yang ngopas yang lalu kita sudah sempat bahas juga itu ya. Nah, itu membuat pemikiran itu pada waktu membaca firman itu juga harus gospel centered, memilih lagu, dan bahkan di dalam keputusan-keputusan rapat pun kami belajar untuk spirit of gospel centered itu menjadi satu dasar. Menarik sekali Pak kalau misalnya kita belajar ya. Banyak kekurangan menarik juga. Tadi Pak Paulus katakan bahwa keputusan-keputusan rapat pun juga harus gospel centered gitu ya. Pak Paulus bisa berikan satu contoh nggak, tolong, kalau misalnya bisa, dari keputusan yang mungkin gospel centered tersebut. Sorry ya Pak ya, saya tanya ini. Iya. Jadi seperti tadi saya katakan ya, bahwa
ada misalnya ini ya, beberapa Ya. waktu yang lalu ada yang mengusulkan begitu ya, ada Hmm. lagu-lagu yang memang sebetulnya liriknya itu gospel centered baik begitu. Ya, tapi ini kok dikarang oleh gereja yang Ya. menekankan juga teologi sukses misalnya begitu. Hmm. Nah, ada yang minta untuk udah anggap itu buang semua gitu kan ya. Misalnya begitu ya. Nah, Ya. eh, saya melihat bahwa di situ kita harus melihat bahwa apa ya, all truth is God's truth, dan juga kalau itu memang suatu kebenaran ya kita harus katakan bahwa itu benar sesuai dengan gospel ya. Meskipun kita tahu yang ngarang ini mungkin memiliki ada bad teologinya. Nah, di situ kita tekankan gospel centered way itu bukan ini yang mendasari ya, bukan dengan cara kemudian terima semua. Nah, ini kan bebas antinomian, itu enggak benar ya. Atau larang semua, ini legalistik. Ya. Nah, Ya. untuk gospel centered way itu lebih tepat kalau kita selektif dan edukatif gitu. Itu akhirnya diterima putusan itu. Kita selektif yang memang kata-katanya benar, tapi edukatif juga bahwa dengan menyanyikan lagu ini bukan berarti kita itu kemudian menerima semua pengajaran dari gereja atau organisasi yang mengarang. Enggak, kita tetap juga edukatif. Nah, kita melihat antara lain seperti itu. Ya, Pak. Baik, baik. Wah, itu sangat helpful sekali, Pak. Karena itu akan membantu secara praktis gitu ya, seperti Ya, apa sebetulnya ketika kita melayani jemaat, ketika kita ya, berkhotbah, ya, ketika kita melakukan small group atau mimpin small group, seperti apa sebetulnya ya, yang harus kita lakukan. Jadi betul. memang kelihatannya ini penting sekali dan betul-betul masuk ke dalam setiap aspek gereja gitu ya. Ada Ya, aspek-aspek lain mungkin yang Pak Paulus pikirkan harus juga sebetulnya gospel centered yang mungkin gereja Bapak masih bergumul atau masih belajar atau oh, mungkin ya. masih memproses kira-kira, Pak? Ya, jadi gereja Selain 5 di itu? tempat kami dan juga mungkin Pak Kian pelayanan di Sydney itu kan kita Hmm, yang di Australia ini kan jemaatnya ya, itu memang kita bersyukur kalau ada petobat-petobat baru ya. Tetapi kan banyak yang sebetulnya dari berbagai latar belakang ya, entah mereka yang datang dari Indonesia ataupun juga besar di sini itu dari berbagai latar belakang dengan mungkin konsep pemahaman firman yang berbeda-beda begitu. ya, Nah, ya. gospel centered church itu harus juga memang memastikan orang ini betul terima Injil, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu dengan benar. Nah, jadi penginjilan di situ memang harus ditekankan. Tapi setelah orang itu kemudian percaya, kita Ya. itu ada yang namanya kelas seperti membership class atau semacam katekisasi begitu ya. Nah, itu di situ kita itu harus menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang gospel centered di dalam memahami Alkitab. Di dalam seseorang kemudian nanti mau pelayanan jadi guru sekolah minggu. Nah, jadi guru sekolah minggu pun itu juga kita ajarkan begitu ya. Jadi jangan cuma cerita misalnya bacaannya Alkitab tentang Daud melawan Goliat. Lalu ya sudah diceritakan begitu saja. Pelajaran moralnya harus berani, harus punya strategi, jangan dengarkan omongan negatif orang misalnya gitu. Itu moralistik saja nanti gitu. Nah, kita ajarkan juga bagaimana untuk menemukan gospel centered bahwa ini bicara tentang Yesus yang mengalahkan musuh umat Tuhan misalnya begitu. Nah, itu kita di dalam proses itu ya tidak gampang karena ya seperti tadi saya katakan bahwa kecenderungan manusia itu balik lagi ke moralistik, usaha diri dan berpusat pada diri. Jadi harus diusahakan terus-menerus, Pak Kian. Ya, Ya. Dan ini betul-betul harus menyeluruh nih ya kelihatannya ya, ya, bukan ya, hanya dalam betul, satu aspek saja. Karena betul. kebanyakan Ya, dari kita berpikir bahwa gereja yang berpusat pada Injil itu hanya pelayanan mimbar saja yang ya, berpusat pada Injil mungkin. Tetapi pelayanan-pelayanan yang lain ya itu boleh ya, boleh enggak gitu ya. Tetapi ternyata ini semuanya dan semuanya ini berarti betul-betul betul. secara menyeluruh. Oleh karena itu kalau misalnya Pak Paulus misalnya ya, mau memulai gitu, misalnya ada jemaat-jemaat tertentu atau para pendeta yang mendengarkan ini, mau memulai pelayanan yang, di mana gerejanya ingin berpusat pada Injil, kira-kira di mana mulainya, Pak? Apa yang Ya, harus dibenahi menurut Pak Paulus? ya.
Ini pertanyaan yang baik ini ya. Ya. Jadi saya pikirkan ya memang Hmm, idealnya itu para pimpinannya dulu ya. ya, Jadi pendetanya, hamba ya, Tuhannya itu ya. memang perlu untuk belajar kebenaran firman Tuhan secara Hmm, Christ centered, secara gospel centered itu. Ya, meskipun kalau sudah sampai pengkhotbahnya, pendetanya itu memiliki pemahaman yang gospel centered, tidak otomatis itu membuat gerejanya bisa berpusat pada Kristus. Makanya hmm, ada buku yang juga membahas tentang church culture. hmm, Nah, hmm, bagaimana supaya culture hmm, tentang gospel centered ini bisa merembes ke semua bidang. Nah, ini memang dimulai dari pendetanya, hamba Tuhannya. Kalau tidak bisa mulai dari situ, dari pengurusnya atau dari ya, majelisnya. Nah, ya, kalau ini ya. pimpinan itu sudah mulai memiliki konsep seperti itu baru bisa nanti. Gitu. Hmm, Karena kalau hmm, enggak, ini akan menjadi segmentasi saja. Gitu. Oh, ya, mungkin ya. karena ada gereja yang belajar penginjilan metode Hmm, evangelism explosion misalnya. Ya hmm, gereja itu hmm, melakukan penginjilan, hmm, tetapi di bidang-bidang yang lain moralistik bisa jadi kan. hmm, Nah ini hmm, harus memang ada integratif. Tapi mulai dari mana tadi pertanyaannya? hmm, Baiknya memang dari pimpinannya, ya, idealnya dari pendetanya, dari hamba Tuhannya. Yang hmm. belajar memahami firman secara gospel centered dulu. Itu yang saya lihat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi mungkin kita betul-betul top down kelihatannya nih ya Ya, approach-nya ya, dari atas ke bawah dan betul. juga people approach gitu ya. Ya, Jadinya bukannya kepada program approach tetapi kepada people approach ya. ya. Dan itulah yang mungkin harus dipikirkan oleh banyak hamba Tuhan dan gereja-gereja. Nah, Pak Paulus, kalau misalnya ada gereja-gereja yang terus tidak memikirkan mengenai gospel centeredness ini atau berpusat pada Injil, kira-kira konsekuensinya seperti apa, Pak? Gereja ini akan menjadi seperti apa menurut Pak Paulus? Iya. Jadi ini sudah banyak yang terjadi ya. Makanya Hmm, kalau kita lihat salah satunya ya, saya beberapa waktu yang lalu mempelajari kitab Wahyu itu, ada 7 surat Tuhan Yesus kepada gereja-gereja, 7 gereja kan ya. Itu salah satunya di dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16 kepada gereja yang di Laodicea. hmm, Itu Tuhan mengatakan kamu tidak dingin, tidak panas. Jadi kamu ini suam-suam kuku. Jadi konsekuensinya kalau tadi pertanyaannya adalah tidak mengajarkan Injil, ya akan menjadi hmm, suam-suam kuku. Nah, cuma hmm, ini pemahaman suam-suam kuku sendiri, konteksnya secara ringkas saya jelaskan di sini. hmm, Tidak dingin, tidak panas. Banyak orang berpikir suam-suam kuku itu, oh tidak giat, tidak semangat saja. Nah, itu konsep umum, tapi yang salah. Karena hmm, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Wahyu 3 ayat 15 itu, lebih baik kamu dingin atau panas. Jangan suam-suam kuku. Gitu. Jadi apa sih hmm, suam-suam kuku gereja yang suam-suam kuku itu apa? Nah, kamu tidak dingin, tidak panas. Lebih baik sebenarnya kamu dingin atau panas. Jadi bukan yang dimaksud nih yang baik itu hanya panas. Semangat, bukan. Tapi kamu dingin itu juga baik. Nah, ini dingin panas itu apa artinya? Ternyata latar belakangnya adalah gereja Laodicea itu kan ada di dalam antara dua kota, Hierapolis yang menghasilkan air panas dan kota Kolose yang menghasilkan air dingin yang menyegarkan. Jadi kamu tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku itu artinya kamu tidak menyegarkan seperti air dingin yang sejuk itu, dan kamu ini tidak menyembuhkan seperti air panas hmm, yang ada belerangnya itu ya. Nah, hmm, hmm, ternyata konteksnya itu bicara tentang Injil. Kalau hmm, gereja tidak hidup berdasarkan Injil, larinya itu akan menjadi suam-suam kuku dalam pengertian hmm, ya tidak mengabarkan Injil yang sesungguhnya, baik untuk orang belum percaya maupun yang sudah percaya. Nah, Tuhan mengatakan aku akan memuntahkan dalam pengertian ya tidak lagi memakai menjadi mercusuar yang bisa memenangkan jiwa maupun menumbuhkan jiwa-jiwa yang sudah percaya berdasarkan Injil. Itu saya kira hmm, arahnya ke sana, Pak, menjadi hmm. suam-suam Baik. kuku. Baik, baik. Dan gereja yang suam-suam kuku ini kelihatannya menjadi gereja yang mungkin tidak tahu juga kemana arahnya Iya, betul, Pak. dan mengapa mereka berkumpul dan Betul. juga apakah yang menjadi tujuan daripada persekutuan yang ada di dalam gereja Ya, tersebut.
Oh, luar biasa Pak Paulus. Ini ternyata bukan topik yang sangat simpel, yang Oh iya sederhana, Pak, tetapi ini adalah topik yang cukup kompleks iya, dan juga sangat penting sekali untuk iya, gereja boleh miliki, boleh mengerti, dan juga untuk para hamba-hamba Tuhan juga boleh mengerti. Kalau iya, misalnya ada satu pesan terakhir iya. Pak Paulus bisa sampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan untuk memiliki atau menggembalai gereja yang berpusat pada Injil, itu kira-kira pesannya apa, Pak? Kalau misalnya bisa dirangkum di dalam satu pesan. Iya, jadi kalau memakai istilah di dalam Wahyu 2 itu Iya, terhadap gereja Efesus, jangan iya, tinggalkan kasih yang semula. Itu mhm, sebetulnya intinya ini juga jangan tinggalkan kebenaran Injil, mhm, yaitu Yesus Kristus dan karya keselamatannya itu. Bukan mhm, cuma masalah knowledge kebenaran, tetapi ya, juga yang kita hidupin. Kalau mhm, kita itu tinggalkan itu, meskipun doktrin kita luar biasa, pelayanan kita luar biasa, misi kita luar biasa. Itu kan kalau Efesus mhm, pasal 2, mhm, Wahyu pasal 2, 1-7 tentang gereja Efesus, kan begitu ini. Mereka mhm, doktrinnya luar biasa, pelayanannya luar biasa, mau berkorban, melakukan berbagai kegiatan. Tapi mhm, Tuhan tidak mhm, berkenan. Karena mhm, meninggalkan kasih yang semula. Ya ini sebetulnya mhm, tentang gospel itu ya, gospel center. mhm, Ya, jadi mhm, pesan yang eh, bisa saya sampaikan adalah mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan ataupun pimpinan gereja atau orang Kristen, kita sendiri bertumbuh mhm, mengenal the gospel itu dengan benar, kita bisa memahami firman Tuhan secara gospel centered dan juga kita hidupi. Dari situ kita baru kemudian bisa bersama dengan jemaat yang lain membangun suatu gereja yang gospel centered. amin, amin. Terima kasih banyak Pak Paulus buat Ya, waktunya. Kita bersyukur sekali kita bisa bicara mengenai hal ini. Saya minta dengan hormat Pak Paulus untuk ya, menutup kita dalam doa dan tolong doakan untuk para hamba-hamba Tuhan yang mungkin ya, masih bingung apa arti Injil itu atau ya, mungkin memikirkan, bagaimana gerejanya bisa berpusat kepada Injil dan ya, langkah-langkah praktis apa yang harus dilakukan kemudian. Terima ya. kasih banyak Pak Paulus. Sama-sama. Mari kita berdoa. Ya, mhm, Kami bersyukur ya Tuhan untuk acara ngopas yang dimoderatori oleh hamba Tuhan, rekan kami, Bapak Kian Holik. Tuhan, terima kasih untuk perbincangan yang boleh kami adakan pada saat ini mengenai gereja yang berpusat pada Injil. Tuhan tolong kami sebagai pimpinan-pimpinan gereja, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan atau jemaat Tuhan juga, kami boleh memulai ya Tuhan, untuk boleh memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran firman-Mu, akan Alkitab, akan berita firman ini yang berpusatkan pada Injil Kristus, yaitu berpusatkan pada Kristus dan karya keselamatannya. Dengan demikian Tuhan, kami juga boleh membawa kebenaran ini di dalam pengajaran kami, baik itu di sekolah minggu, di dalam renungan, dalam khotbah, dan itu juga boleh mendasari akan semua kegiatan di dalam gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati supaya perbincangan kami ini juga menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan untuk boleh juga memahami tentang kebenaran Injil dan menerapkan dalam hidup dan kehidupan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon semua ini. Amin. amin.